Pemirsa, sidang kasus sengketa merek Gen Halilintar yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali digelar. Halilintar Anovial Asmit terhadiri sidang yang beragendakan keterangan tergugat, yakni Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham, serta Ditjen Kekayaan Intelektual atau DJKI. Dalam gugatannya, pihak Gen Halilintar meminta kepada dua instansi itu untuk mencabut pendaftaran merek Gen Halilintar atas nama PT Soka Niaga pada tahun 2017. Agendanya maksudnya ini kan? Jawaban dari pihak tergugat. Oh, Ya. nanti poin-poinnya berarti akan dibacakan dari jawaban atau dikirim lewat online? Iya, diikuti aja prosesnya ya. Ikuti aja Tapi prosesnya. kira-kira online? Oh iya. Ya belum, nanti dipelajari dulu ya. Tapi yang diminta dari dia punya sendiri apa? Nanti aja. Tadi udah terima jawaban. Jawabannya udah. ya. Disinggung soal ayah Atta Halilintar yang belum pernah hadir pada sidang gugatan ini, Rahmono hanya menyebut jika kliennya sedang sibuk. Ketika didesak soal strategi apa yang akan dilakukan melawan tergugat pada sidang selanjutnya, Rahmono memilih enggan menanggapi. Lantas benarkah Anovial Asmit akan hadir pada sidang selanjutnya? Atau akan hadir nggak sih kemudian waktu ini Pak? Guys, sudah puas kah Bang dengan? Nanti aja ya. Sedikit aja mungkin Bang. Tapi pihak ayah sendiri nanti akan ini nggak sih maksudnya datang ke persidangan ini? Kurang tahu saya. Oh kalau soal preskon yang Abang bilang itu kapan tuh Bang? Ya nanti kalau dibutuhkan ya. Pemirsa, ajang penghargaan bergengsi bagi para insan pertelevisian Indonesia yaitu Indonesian Television Awards akan kembali digelar di tahun ini. Tahun ini menjadi tahun ke-7 Indonesian Television Awards hadir kembali. Kita berdua bahagia banget bisa hadir di tengah-tengah kalian semua karena pastinya saat ini kita akan menggelarkan press conference Indonesian Television Award 2022. Nah, setelah sukses nih dalam 6 tahun penyelenggaraan secara berturut-turut, ajang penghargaan terbesar dan bergengsi untuk para insan pertelevisian di tanah air, Indonesian Television Awards 2022 atau ITA hadir kembali tahun ini. Buat saya ini sebuah apresiasi untuk saya pribadi sebagai pembawa acara. Jadi ya senang dan semuanya tidak ada saingan. Bersaing sehat lah ya. Iya dong. Oke, thank you. Mas Al, gimana sih Kesalap perasaan? Iya. Gimana sih Kak perasaannya setelah masuk jadi salah satu nominen ya di 2022 nanti? Mungkin boleh Kak? Tadi udah dijawab sama Ruben. Sekarang kan versi Saya Kak copy Arya. paste. Ya pasti senang lah, alhamdulillah masih dipercayakan untuk bisa masuk ke dalam nominasi. Karena kan yang masuk nominasi itu kan pasti orang-orang pilihan semua dan pastinya hebat-hebat semua. Jadi ada bangganya lah pasti Bang. Tapi gimana akhirnya dalam 2 tahun terakhir masuk kategori terus? Seorang Arya Saloka ngeliatnya gimana? Ya, gue sih bersyukur aja ya Van ya, karena banyak yang pingin masuk sih pasti. Maksudnya bisa dapat kesempatan ini kan ya nggak mudah juga. Yang ya kayak tadi udah dijelaskan cara votingnya, cara memilihnya kayak gimana itu kan sangat detail, otomatis berarti kan membuat saya sendiri sangat bangga bisa masuk dalam nominasi. Iya, sudah 7 tahun berjalan tentunya banyak pelajarannya yang kita lakukan, termasuk mengevaluasi apakah kategori-kategori bagaimana yang perlu dimasukkan. Tentunya ini adalah hasil survei dari Roy Morgan yang mereka melakukan langsung di 17 provinsi dengan 28 kota melibatkan 1.500 responden, di mana pertanyaan itu menghasilkan nominasi dari 13 kategori yang sudah dimunculkan. Ya, di tahun ini akan ada 13 kategori dan 1 kategori yang awardnya akan diberikan kepada top voter dilakukan oleh lembaga independen survei Roy Morgan sebelumnya, yaitu kategori Public Figure Inspiratif. Tahun ini itu
kita 2022 adalah tahun ke-7 kita menyelenggarakan Indonesian Television Awards. Tentunya ada beberapa adjustment in terms of kategori. Tahun ini kita ada 13 kategori yang bisa dipilih oleh pemirsa dan ada satu kategori yang nanti akan diberikan awardnya, yaitu kategori Public Figure Inspiratif, diberikan kepada top voters yang sudah dilakukan berdasarkan survei oleh Roy Morgan yang dilakukan sebelumnya. Jadi tidak lagi berdasarkan pilihan, jadi supaya bisa diberikan langsung kepada pemenang karena ada alasan-alasannya kenapa dia menjadi public figure inspiratif. Oke, jadi kenapa yang sebenarnya kategori ini tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada, tapi memang tahun-tahun sebelumnya itu dijadikan nominasi dan kemudian tetap dipilih oleh pemirsa, oleh fanbase-nya ya. Yang tahun ini kita putuskan untuk tidak dengan memilih, tidak dengan masuk nominasi, tapi langsung diberikan awardnya karena itu berdasarkan surveinya Roy Morgan di mana mereka ditanya siapa yang menjadi public figure inspiratif dan alasannya apa, sehingga itu rasanya lebih valid. Dengan demikian tidak mengandalkan fanbase tapi lebih mengandalkan alasan survei langsung yang sudah dilakukan oleh Roy Morgan. Untuk vote-nya, pemirsa bisa milih melalui sosial media kita, ada Instagram dan ada Facebook, juga bisa melalui RCTI Plus. Nanti bagaimana ketentuannya bisa dibaca di sana, dalam satu hari berapa vote yang mereka bisa kirimkan kalau melalui RCTI Plus berapa, melalui sosial media berapa, dan akan masuk filternya di ujungnya dilakukan oleh Prophetic. Kemudian sebelum nanti ditentukan pemenang akan masuk lagi ke auditor independen yang akan memfilter semua hasilnya untuk memverifikasi data yang masuk sebelum hasil pemenangnya keluar. Indonesian Television Awards akan diselenggarakan pada 22 September 2022 mendatang. Tak hanya selebriti tanah air yang akan memeriahkan ajang penghargaan Indonesian Television Awards 2022, di ajang ini juga akan hadir salah satu artis dari Korea Selatan. Tahun 2002 ini kami berharap kami akan benar-benar bisa membuka studio seperti sebelum-sebelumnya kami menyelenggarakan Indonesian Television Awards supaya kita bisa bersilaturahmi lagi dengan semua teman-teman dari TV yang lain dan juga kepada pemirsa yang selama ini suka hadir nonton ke studio sudah bisa hadir juga untuk nonton tanggal 22 September tentunya dengan catatan semuanya sudah booster ya, dan kami akan insya Allah menghadirkan bintang tamu dari Korea seperti biasanya kalau kita punya Indonesian Television Awards. Jadi untuk 2022 ini kami berharap excitement ini juga bisa sama-sama dirasakan oleh penonton dan oleh kami karena itu satu hal yang sudah 3 tahun terakhir kita kumpul di studio itu 2019, sementara 2020-2021 ITA berjalan tanpa penonton. Jadi itu yang membedakan 2022 ini. Semoga pemirsa bisa lebih langsung mengikuti acaranya dari studio maupun nanti menonton langsung dari rumah. ITA itu kan dari awal dibuat itu tentunya kami ingin ini menjadi ajang untuk memberikan apresiasi. Jadi kami juga berharap ini bisa menstimulate TV-TV lain sebetulnya untuk melakukan ini karena poinnya dari ini semua adalah memberikan apresiasi terhadap orang-orang belakang layar terutama ya, karena mereka yang memang bekerja di industri ini bertahun-tahun lamanya, kelelahan itu juga luar biasa gitu ya, dan juga mengapresiasi orang-orang depan layar karena tentunya apapun meskipun mereka bekerja ya di depan layar, tapi tentunya namanya apresiasi ini sesuatu yang buat mereka menjadi sebuah kebanggaan juga gitu. Jadi target kami dan tujuan kami melakukan Indonesian Television Awards ini semoga tetap lancar sampai ke depan, dan kalau ke depan ada TV-TV yang mau melakukan penghargaan seperti ini tentunya secara umum gitu ya ke semua televisi akan memberikan stimulan yang bagus gitu sih. 22 September Indonesian Television Awards akan berlangsung di studio RCTI Plus. Kami mengundang pemirsa yang ingin menyaksikan secara langsung, tentunya catatannya sudah melakukan booster dari sekarang ya, dan ada batasan jumlah juga. Jadi harapan kami untuk teman-teman yang nanti mau mengikuti tanggal 22 September, jangan lupa akan tayang mulai 17.30 di RCTI dan di GTV.